Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa. Merdeka Belajar merupakan gebrakan dari Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu diduduki oleh Mas Nadiem yang saat ini menduduki jabatan sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Gagasan ini dibuat untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton. Merdeka Belajar ini diluncurkan karena ingin menciptakan suasana belajar yang membahagiakan bagi mahasiswa dan juga bagi stakeholder. Nah, benarkah demikian? Selama 1 jam ke depan bersama saya Jessica Ratna akan memandu Anda dalam bincang-bincang di dialog khusus iNews TV Bali, dan sudah hadir 2 narasumber saya saat ini. Ada Rektor Universitas Pendidikan Nasional Undiknas, Bapak Profesor Dr. Insinyur Nyoman Sri Subawo ST Esos MM IPM. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi pemirsa. Iya, selain itu juga ada narasumber saya yang kedua, Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik Undiknas, Ibu Dr. Niwayan Widiastini, Esos MSI. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Mbak Ratna. Om Swastiastu, selamat pagi pemirsa iNews TV Bali. Langsung saja nih. Nah, selama ini yang sudah berjalan mengenai kampus Merdeka, yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini yang sudah berlangsung selama ini itu seperti apa? Dan apakah memang benar memberikan suasana belajar yang berbeda? Ya, silakan mungkin dari Bapak Prof. Baik, ketika Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek telah mencanangkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tentu kami sebagai lembaga pendidikan merespon ya terhadap regulasi yang mengatur tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, jadi hasil World Economic Forum yang menunjukkan, hasil riset yang menunjukkan bahwa kesuksesan atau karir ya dari lulusan itu disebabkan oleh kemampuan soft skill. Jadi kemampuan soft skill yang mampu meningkatkan karir mereka. Dari riset ini, World Economic Forum ini lalu diimplementasikan. Justru IPK, justru kecerdasan dan sebagainya berada di peringkat 20. Jadi peringkat 1 sampai 10 itu adalah soft skill yang menunjukkan bagaimana lulusan mahasiswa itu mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Sisi lain ya dengan seperti itu maka Mas Menteri mencanangkan bahwa proses pembelajaran seperti itu tidak hanya bisa dilakukan di kampus. Sehingga diwacanakanlah bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka bisa dilakukan di luar kampus. Ya, pembelajaran soft skill bisa dilakukan di luar kampus. Maka kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mesti harus dikombinasikan tidak hanya di kampus, tetapi di luar kampus sebagai proses pembelajaran ekstra kulikuler mereka agar mampu meningkatkan soft skill lulusan. Seperti itu. Baik. Nah, kalau dari keunggulannya nih, keunggulan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sebenarnya manfaatnya apa saja sih? Mungkin dari Ibu Wakil Rektor bagian pengembangan akademik. Baik, jadi kalau bicara tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, jadi di labelnya MBKM gitu ya, dikenali dengan istilah MBKM, sebenarnya tidak fokus kepada pembelajaran di luar prodi saja. Jadi kalau kita perhatikan itu ada 4 skema ya. Yang pertama adalah pembelajaran di prodi yang berbeda di kampus yang sama. Kemudian misalnya mahasiswa kami dari program studi akuntansi gitu mengambil mata kuliah di prodi-prodi lain di lingkungan Undiknas gitu ya. Kemudian skema yang 2 adalah proses pembelajaran di prodi yang berbeda di kampus yang berbeda. Jadi beda lagi. Jadi kalau mahasiswa teknik sipil di Undiknas belajar teknik sipil di kampus yang berbeda. Kemudian juga skema yang ketiga adalah pembelajaran di prodi yang sama, prodi yang berbeda di kampus yang berbeda. Jadi di kampus yang prodinya beda, kampusnya juga beda. Dan yang spesial adalah proses pembelajaran di luar perguruan tinggi. Ini yang banyak skemanya sampai 8 ya. 8 ini yang pertama adalah magang ya. Ini magang yang paling diminati oleh mahasiswa dan juga sebagian sudah dilakukan. Kemudian ada pertukaran mahasiswa,
Kemudian ini pertukaran mahasiswa dinaungi oleh Kemendikbud, jadi disebut dengan program Permata Sakti di tahun 2020 dan nanti disebut dengan pertukaran merdeka. Kemudian ada riset ya, kemudian ada proyek kemanusiaan, jadi mahasiswa kita bersama teman-teman disabilitas, bersama teman-teman marginal itu mereka mensupport. Kemudian ada proyek di desa, kemudian ada proyek independen, kemudian ada kewirausahaan ini di Uniknas yang juga sangat kencang berjalan ya. Kemudian yang terakhir itu adalah mereka melakukan kegiatan yang sifatnya kemandirian ya. Jadi ada 88 kegiatan itu yang kemudian sudah dilakukan dan di Uniknas ini semuanya berjalan. Jadi kita sudah melakukannya di tahun 2000 di semester lalu ya, di semester genap lalu sudah dilakukan dan ini adalah semester kedua. Jadi antusias mahasiswa sangat banyak untuk melakukan ini. Jadi mereka melakukan kegiatan magang, riset, kemudian mereka proyek independen, pertukaran mahasiswa, itu semua sudah dilakukan di lingkungan Uniknas. Nah, khusus untuk pertukaran ini juga lingkungannya ada yang di dalam negeri, ada juga yang pertukaran ke luar negeri. Jadi mahasiswa kami mengikuti transfer kredit internasional dengan partner di luar negeri. Itu yang sudah dilakukan dan kemanfaatannya luar biasa ya. Jadi peminatnya cukup banyak sehingga kita harus melakukan seleksi untuk penempatan ini. Wow, keren sekali. Nah, untuk pengambilan mata kuliah dari MBKM ini apakah ditentukan dari semester berapa? Mungkin dari awal semester sudah atau di akhir-akhir semester? Secara teknis mereka semester 4 sudah bisa. Semester 4 sudah bisa mengambil. Jadi mata kuliah itu, jadi mereka membawa mata kuliah ke tempatnya. Mereka membawa mata kuliah ke tempatnya magang kalau itu magang. Mereka membawa mata kuliah ke tempat proyek kemanusiaan kalau mereka ikut proyek kemanusiaan. Mereka akan membawa mata kuliah ke tempat riset kalau itu dilakukan dengan sistem riset. Begitu juga kewirausahaan dan seterusnya. Itu maksimal mereka bisa mengikuti 2 semester untuk pembelajaran di luar perguruan tinggi. Jadi satu semester mereka membawa 20 SKS dan dapat ditambah kembali menjadi 20 SKS. Jadi 40 SKS mereka akan total bawa ke luar perguruan tinggi seperti itu. Jadi tidak seperti magang yang biasa ya. Jadi kalau magang konvensional kan biasanya 1,5 bulan atau 3 bulan kemudian balik ke kampus, ini tidak seperti itu. Tapi 6 bulan ini 1 semester mereka membawa mata kuliah ke sana. Nanti prosesnya penilaiannya bersama-sama dengan partner di tempat magang dan juga dari dosen pembimbing dari kampus sendiri. Wow, oke. Nah, lalu bagaimana pengelolaan kurikulum bagi mahasiswa yang mengambil program MBKM dan mengambil program reguler? Tapi jangan dijawab dulu Ibu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi tetap di Dialog Khusus iNews TV Bali. Terkait dengan pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa. Nah, ini yang menarik, apakah boleh antar jurusan yang berbeda begitu atau bagaimana? Karena di masyarakat kayaknya masih simpang siur.